Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 9 bulan Jumada al-Ula tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-muhafadhatu ala salatis subhi wal asr. Bab menjaga salat subuh dan salat asar. An Abi Bakr Umarah, an Abi Bakr ibni Umarah ibni Ru'aibah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga, tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Lan yalijan nar, tidak akan masuk neraka. Ahadun shalla qabla tulu'i syams, tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit. Yang dimaksud adalah salat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, yakni al-fajr wal asr, yaitu salat fajar dan salat asar.
Faqala rajulun min ahli al-Basrah. Ada seorang dari ahlu Basrah bertanya kepada Umarah ibnu Ru'aibah, anta sami'ta hadha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Umarah ibnu Ru'aibah menjawab, iya, aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rajul, orang tadi juga berkata, wa ana ashhadu anni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sami'atuhu udunaya wa wa'ahu qalbi. Aku bersaksi bahwasanya aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'atuhu udunaya, kedua telingaku mendengarnya, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku memahaminya dan menjaganya. Hadis ini menjelaskan keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Hadis berikutnya, an Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari an abihi, dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu waktu asar dan waktu subuh. Siapa yang salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Dari dua hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fadlu al-muhafadhah ala salati subh wal asr, keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Keutamaan menjaga salat subuh dan salat asar. Jadi keutamaan yang didapatkan bukan sekedar mengerjakannya, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjaganya. Kalimat menjaga mencakup menjaga niat, kemudian menjaga waktu, demikian pula menjaga yaitu kekhusyuan, dan diantaranya adalah menjaga tumakninahnya. Jadi keutamaan orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalimat menjaga bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi menjaga niatnya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga waktunya tidak terlambat, menjaga kekhusyuannya tidak lalai. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu
dan jagalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat lillah karena Allah, qanitin yaitu khasyiin dengan khusyuk. Kemudian bab berikutnya, babun an-nahyi anis salati 'inda tulu'i syams wa 'inda ghurubiha. Bab larangan salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Bab larangan salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Apabila kita masuk masjid menjelang adzan maghrib, lebih utama kita tidak sholat tahiyatul masjid, karena ketika itu matahari sedang terbenam. Tetapi apabila kita masuk masjid dan matahari belum terbenam, maka silahkan kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Proses terbenamnya matahari ini berapa menit sih? Cuma 2 menit, mungkin 3 menit, 2 menit, udah sampai lama. Maka ketika matahari mau jatuh, mau terbenam, hendaklah kita menjaga. Kita matahari sudah tidak kelihatan, sedikit, masih kelihatan banyak tapi mulai terbenam. Proses terbenam ini hendaklah kita meninggalkan sholat sunnah. Tetapi apabila kita masuk masjid masih jam 5:15, sekarang adzan maghrib, yaitu sekitar jam 5:35. Apabila kita masuk masjid masih jam 5:30 kurang 10 menit, kurang 15 menit, silahkan. Lebih utama kita sholat tahiyatul masjid. Yang dimasalahkan itu 1 menit, 2 menit sebelum matahari terbenam. Hendaklah kita menahan diri dari yaitu sholat sunnah menjelang adzan maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Demikian pula sholat apabila matahari terbit. Apabila kita masuk masjid itu sekitar jam 5:30 atau jam 5:15, matahari mulai terbit, hendaklah kita menahan sholat sunnah. Akan tetapi apabila kita masuk masjid pada sholat subuh, tapi suasana masih gelap, matahari belum terbit, maka disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Yang dilarang yaitu ketika matahari mulai terbit, mulai kelihatan sedikit, sampai matahari meninggi. Ini adalah waktu yang dilarang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal asr. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, perhatikan ya hadisnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat ba'da asar. Qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataharraw tulu asy-syamsi wala ghurubaha fatusallu inda dzalik. Janganlah kalian salat mencari waktu ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam.
Lalu sekalian sholat di waktu tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan larangan sholat ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Adapun sholat ba'da asar langsung ketika matahari masih terang, ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan kaum muslimin. Ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan, atau kita mengatakan ini adalah sunnah yang mati. Dan perhatikan hadis ini. Aisyah berkata, lam yada. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Kalimat tidak pernah meninggalkan itu berarti Nabi SAW selalu menjaganya. Kalimat tidak pernah meninggalkan berarti Nabi SAW selalu sholat ba'diyah asar 2 rakaat. Tetapi ketika matahari masih terang, ketika matahari masih terang, ini tidak bertentangan dengan hadis larangan sholat ba'da asar. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan Imam Muslim, bahwasannya Nabi SAW bersabda, la tusallu ba'dal asar. Janganlah salat pada asar. Yang dimaksud larangan salat di sini adalah ketika matahari sudah memerah, kemudian menjelang matahari apa? Terbenam. Adapun ba'da asar yang matahari masih terang, maka salat di waktu tersebut adalah sholat yang disunnahkan. Sekarang kembali kepada pengajian kemarin. Waktu sholat asar yang dibolehkan itu kapan? Diawali dari kapan? Bayangan benda sama dengan bendanya sampai bayangan benda 2 kali bendanya. Nah, ini waktu yang boleh sholat asar dan sholat ba'diyah asar. Ini adalah waktu yang dibolehkan sholat asar dan ba'diyah asar. Tetapi apabila bayangan benda sudah 2 kali bendanya, nah ini janganlah sholat ba'diyah asar. Tetapi kalau sholat tahiyatul masjid tidak masalah. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid tidak mengapa. Namun apabila matahari sudah terbenam, janganlah sholat tahiyatul masjid. Jadi waktu sholat asar itu ada 3 waktu yang dibolehkan. Waktu yang dibolehkan adalah apabila bayangan benda sama dengan bendanya. Waktu yang makruh adalah bayangan benda 2 kali dari bendanya. Waktu yang haram apabila matahari sudah mulai apa? Terbenam, sudah mulai tenggelam. Dengan demikian sholat ba'diyah asar disunnahkan di waktu kapan? Di waktu kapan? Di waktu yang dibolehkan. Adapun lafadz hadis, janganlah sholat ba'da asar, artinya di waktu yang makruh. Jelas ya? Lafadz hadis la tusallu ba'dal asar, artinya janganlah sholat ba'diyah asar di waktu yang makruh, di waktu yang dibenci. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya dan Aisyah mengamalkannya.
Dan itu bukan Aisyah saja yang mengamalkannya. Banyak sahabat yang mengamalkannya. Banyak sahabat yang mengamalkannya. Di antaranya adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari. Demikian pula sahabat Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab itu memukul orang sholat ba'da asar. Tetapi Umar sendiri melakukannya. Umar ibnul Khattab memukul orang sholat ba'da asar. Tetapi Umar sendiri melakukannya. Pada suatu hari Umar memukul itu sahabat Tamim Ad-Dari atau sahabat Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Dipukul oleh Umar ibnul Khattab. Jangan sholat ba'da asar. Kemudian Zaid ibnu Khalid berkata, wahai Amirul Mukminin, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan aku tinggalkan karena pukulanmu. Demikian pula Tamim Ad-Dari dipukul oleh Umar. Tamim Ad-Dari berkata, wahai Amirul Mukminin, aku tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pukulanmu. Umar berkata, aku tidak mengkhawatirkan kalian, tetapi aku khawatir nanti orang-orang yang tidak paham dipikir dibolehkan sholat ba'da asar sampai matahari terbenam. Jadi yang dikhawatirkan Umar adalah orang-orang itu sholat terus menerus sampai matahari terbenam, melewati waktu yang makruh. Kan hadisnya jelas, hadisnya Aisyah. Bahkan Aisyah berkata di dalam riwayat Bukhari, walladzi dhahaba bihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tarakahuma hatta laqiyallaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat ba'da asar sampai beliau meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis Bukhari, lam yada ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah SAW masuk ke rumahku kecuali sholat ba'da asar. Rakaatani. Hadis Bukhari juga, Aisyah berkata, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Fi sirri wala alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Rakaatani qabla al-ghada, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani ba'dal asar, dan 2 rakaat yaitu ba'da asar. Jadi demikian. Maka hadis yang menjelaskan larangan sholat ba'da asar adalah sholat di waktu yang makruh atau sholat di waktu yang diharamkan. Tetapi sholat di waktu yang dibolehkan itu tidak mengapa dikerjakan, karena yang mengerjakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, maka kita mengerjakannya. Dan ini sunnah yang mati. Sunnah yang mati. Kenapa? Karena jumhur para ulama berpendapat tidak ada salat ba'da asar. Lalu bagaimana wahai jumhur hadis ini? Bagaimana kita memahaminya? Pernyataan Aisyah, lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ataini ba'dal asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ba'da asar. Hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar karena mengqadha ba'da zuhur. Iya, terdapat riwayat demikian. Riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat ba'da asar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat ini adalah salat ba'da zuhur." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk mengajari rombongan yang datang yang masuk Islam. Diajari Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau
belum sempat sholat ba'diyah zuhur, kemudian diqodok ba'da asar. Kemudian setelahnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan pada asar. Jadi tidak kodok terus menerus Nabi SAW ba'diyah zuhurnya. Jadi coba baca hadis ini terjemahnya bagaimana. Lam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rak'ataini ba'dal asar. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Jadi kalau kita terjemahkan ini artinya sholat kodok. Berarti kita menerjemahkan Nabi SAW tidak pernah sholat ba'da tuhur kecuali dikerjakan pada apa? Pada asar. Ini terjemah yang yaitu nyeleneh. Ini terjemahan yang menyimpang. Awalnya nanti dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Muslim juga. Awalnya Nabi SAW sholat ba'da asar karena mengkodok ba'diyah zuhur. Tetapi setelah itu Nabi SAW terus mengerjakan sholat ba'diyah asar. Dan itu yang dilakukan oleh Aisyah. Itu yang dilakukan oleh beberapa para sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya. Terdapat riwayat yang sahih ada beberapa sahabat yang mengerjakannya. Bahkan Umar ibnul Khattab. Bahkan Umar ibnul Khattab sendiri sholat ba'diyah apa? Ba'diyah asar. Maka yaitu layak bagi penuntut ilmu menghidupkan sunnah yang agung ini. Nanti ada yang protes, terutama itu orang-orang yang ngaji terlebih dahulu. Sampai kok sholat ba'da asar? Sampai tambahnya nih sampai ini. Aliran sampai aliran apa ini? Ini aliran hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Memang ada khilaf. Jadi kita harus lapang dadang ketika ada apa? Khilaf. Tapi kita kalau khilaf ada dalil. Jadi kalau jenengan menegur, tegurlah dengan dalil. Mereka mengatakan bagaimana? Nabi SAW melarang sholat ba'diyah asar. Maka kita katakan yang dilarang adalah sholat di waktu yang makruh, sholat di waktu yang haram. Ini yang dilarang. Adapun sholat di waktu yang mubah tidak dilarang. Dari mana kita mengetahui? Karena Nabi SAW melaksanakannya. Karena Nabi SAW mencontohkannya. Dhaifkan hadisnya Aisyah ini, lemahkan, baru kita tidak mengamalkan. Tetapi bagaimana mereka mendhaifkan hadisnya Aisyah? Sedangkan hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang disepakati kesahihannya. Dan yang mengamalkan bukan hanya Aisyah saja. Aisyah, Tamim Ad-Dari, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya, Bilal. Kemudian Umar sendiri mengamalkannya, Zaid ibnu Khalid Al-Juhani atau Khalid ibnu Zaid ibnu Khalid Al-Juhani mengamalkannya. Dan beberapa sahabat mengamalkan sholat ba'diyah asar. Kemudian yang kita pahami, yang harus kita pahami, ibadah apabila mati, kemudian kita menghidupkannya, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apabila mati, tidak ada yang mengamalkannya, kemudian kita menghidupkannya, kita mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, afdalul muslimina 'indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Kaum muslimin yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Kaum muslimin yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Fasbiru ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai ahlus sunnah, kalian ini adalah kelompok yang paling sedikit jumlahnya, yang ngaku-ngaku banyak
yang benar-benar memperjuangkan sunnah, yang benar-benar mengagungkan sunnah itu sangat sedikit. Maka Syekh Albani rahimahullah mengatakan tentang salat ba'diyah asar adalah sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Apabila mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah asar karena mengqadha ba'diyah zuhur, ya kita menjawab itu awal mulanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengerjakan ba'diyah asar. Dan ada ibadah-ibadah tertentu yang awalnya karena sebab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengerjakannya. Contohnya zikir berlindung dari siksa kubur. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir meminta perlindungan dari siksa kubur karena ada orang Yahudi, wanita Yahudi berkata kepada Aisyah, "A'udzu billah min adzabil kubur. A'udzu billahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah manusia itu disiksa di kuburnya?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berlindung dari adab apa? Kubur. Awalnya ada sebab, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya. Contoh lagi. Contoh qasar. Kenapa qasar itu? Kenapa disyariatkan qasar bagi musafir? Karena awal-awal Islam banyak musuh-musuh yang akan menghadang para sahabat, terutama ketika safar. Karena Islam itu sedikit, maka disyariatkan qasar supaya sholatnya ini tidak panjang-panjang. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina." Jika kalian safar, tidak mengapa kalian mengqasar salat, yaitu 4 rakaat menjadi berapa? Menjadi 2. Jika kalian takut diganggu orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Salat qasar awal syariatnya karena takut musuh. Umar ibnul Khattab berkata, "Ya Rasulullah, kita sekarang sudah aman, kenapa kita salat qasar?" "Ya Rasulullah, kita sekarang sudah aman, kenapa kita salat qasar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatallah." Salat qasar adalah sedekah Allah kepada kalian, terimalah sedekahnya Allah. Jadi sekarang sudah aman, kita sabar keluar kota, tidak ada musuh. Terus kita mengatakan, "Oh sampai enggak usah qasar." Karena awal sebabnya qasar itu di saat kaum muslimin dalam keadaan apa? Takut. Demikian. Memang ibadah itu ada sebabnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengerjakannya. Maka kita mencontoh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengerjakannya. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar sekali tok, maka kita enggak boleh salat ba'diyah asar terus menerus, kecuali karena mengqadha ba'diyah zuhur yang tidak sempat kita kerjakan. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah asar sekali saja, maka kita mengatakan yaitu janganlah salat ba'diyah asar kecuali mengqadha ba'diyah apa? Zuhur. Tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya terus menerus sampai meninggal dunia, maka kita mengatakan salat ba'diyah asar di waktu yang mubah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat ba'diyah asar di waktu yang makruh ini dilarang. Di waktu yang makruh apabila matahari sudah berubah warnanya, sudah mulai memerah. Lebih tepat lagi apabila bayangan benda
2 kali dengan apa? 2 kali ukuran bendanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, diharamkan sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Diharamkan sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi sekali lagi, terutama yang menjelang maghrib. Kalau ketika matahari terbit, insya Allah teman-teman tidak ada ke masjid. Tetapi ketika untuk sholat maghrib, banyak yang kita melihat karena ada pengajian, karena ada kajian pada maghrib, mereka datang 1 menit sebelum adzan tetap sholat tahiyatul masjid. Lebih utama ditahan terlebih dahulu, karena waktunya mepet dengan adzan. Tapi kalau waktunya masih lama, 5 menit ya silahkan, 10 menit silahkan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid di waktu yang makruh tetap disunahkan. Sholat tahiyatul masjid di waktu yang makruh tetap disunahkan. Jelas ya? Tetapi waktu matahari terbenam itu waktu haram. Itu adalah waktu yang diharamkan berdasarkan hadis ini. Janganlah kalian sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Apa alasannya? Karena ketika itu matahari terbit dan matahari terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Dan ketika itu orang-orang yang menyembah matahari sujud. Mereka sujud pada matahari, pada hakikatnya mereka sujud kepada syaitan. Karena syaitanlah yang membisikkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihbabu ar-raka'ataini ba'dal asar. Disunnahkan salat 2 rakaat ba'da asar di waktu mubah. Disunnahkan salat ba'diyah asar di waktu yang mubah. Adapun waktu yang makruh atau waktu yang haram, maka dilarang salat ba'diyah apa? Ba'diyah asar. Kenapa kita mengatakan sunnah? Karena Nabi SAW mengamalkannya. Bahkan Nabi SAW tidak meninggalkannya. Jadi lafaz tidak meninggalkannya itu bukan sekali, 2 kali. Artinya Nabi SAW menjaganya. Jadi beliau menjaga sholat ba'diyah asar yang awalnya Nabi SAW mengerjakannya qadha ba'diyah apa? Duhur. Awal mulanya Nabi SAW sholat ba'diyah asar karena mengqadha sholat ba'diyah duhur. Summa asbataha. Kemudian Rasulullah SAW terus menjaga sholat ba'diyah asar. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan menyerupai orang-orang musyrik. Larangan menyerupai orang-orang musyrik dalam ibadah mereka. Jadi salah satu hikmah kenapa dilarang sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam, karena pada waktu itu orang-orang yang menyembah matahari sujud kepada matahari, dan ketika itu matahari terbenam atau terbit di antara tanduk syaitan, sehingga
orang-orang yang menyembah matahari seakan-akan mereka itu sujud kepada syaitan. Jadi kita dilarang menyerupai orang-orang musyrik di dalam urusan ibadah mereka. Demikian. Maka kita dilarang ikut-ikutan perayaan Natalan atau perayaan apa? Tahun baru. Jangan mengatakan kita tidak ikut rame-rame. Kita cuma bakar jagung saja. Kita tidak ikut merayakan tata cara ibadah mereka. Kita tidak ikut itu menyembah dewa Janus. Kita tidak menyalakan lilin sebagai bentuk peribadatan. Kita hanya ikut rame-rame saja. Elok-elok tetangga, tidak enak. Kita sungkan sama tetangga, katanya seperti itu. Maka kita mengatakan ibadah di hari raya itu bahagia. Bakar jagung di hari raya itu nilainya apa? Nilainya ibadah. Ibadahnya hari raya itu apa sih? Unjung-unjung. Itu sunnah. Nabi SAW bersabda, afrihuhum, bahagiakan mereka. Hafidz Ibnu Hajar menulis, idharul farah ayyamal id min sya'airil Islam, menampakkan bahagia di hari raya itu termasuk syiar-syiar Islam. Jadi kalau hari raya, contohnya hari raya Idul Fitri ada kajian, jangan hadir. Tabligh akbar kapan? Habis sholat Idul Fitri. Ya ngapain itu? Ya, itu ibadahnya sekarang mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna. Ada orang lain hari raya Idul Fitri nggak kemana-mana, sholat duha terus di masjid, khataman katanya. Ini orang keliru ini, menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Sunnahnya hari raya itu menampakkan bahagia, selama tidak yaitu menyelisihi syariat, selama tidak ada unsur maksiat. Demikian. Maka ikut bakar-bakaran pada waktu itu berarti menyerupai orang-orang apa? Kafir. Ikut merayakan perayaan mereka. Namun kita hendaklah lemah lembut kepada masyarakat kita. Karena mayoritas mereka adalah orang-orang awam. Mereka menganggap ini kok dipermasalahan. Lah posisi meniku. Ini tuh bakar jagung tuh. Salah ya apa saya? Saya ini gak nyolong. Saya ini gak korupsi lagi. Tuh soto kondi katanya. Mereka tidak percaya. Padahal itu ikut merayakan. Lain kalau kita bakar jagung tanggal 1 malam 2. Boleh atau tidak boleh? Oh silahkan bakar jagung, tapi jangan bakar ban saja. Silahkan bakar jagung, bakar apapun, silahkan. Jangan barengan dengan perayaan apa? Perayaan mereka. Demikian, ini salah satu hikmah dilarangnya sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam, supaya kita jangan menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, babun salatul zuhri awwalal waqt. Bab salat zuhur di awal waktu. Bab ini menjelaskan disyariatkannya salat zuhur di awal waktu. Dan awal salat zuhur, awal waktu salat zuhur ketika matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat. Kemudian setelah adzan, yaitu ditunggu beberapa menit. Di awal waktu itu bukan mari adzan langsung iqamat, bukan seperti itu. Karena disunnahkan memberi jarak antara adzan dan iqamah. Ukurannya apa? Ukurannya dikatakan para sahabat, yaitu ukurannya orang makan dengan tenang. Setelah adzan, makan dengan tenang, kemudian berwudu, kemudian ke masjid, masih menjumpai takbiratul ihram bersama imam.
Ukurannya adalah ukuran orang yang pergi ke baki untuk buang air, kemudian kembali ke Masjid Nabawi. Nabi SAW belum memulai sholat. Jadi antara adzan dan iqamah itu ada jaraknya. Bukan seperti kebanyakan masjid yang ada di sekitar kita. Setelah adzan, muadzinnya tola-toleh. Kalau sudah ada yang sholat sunnah, langsung apa? Langsung iqamat. Demikian. Itu kalau maghrib bagus, karena sholat maghrib sunnahnya langsung disegerakan. Tapi sholat yang lain, sholat asar, sholat subuh, sholat duhur, sholat isya, ini ada jarak. Apalagi sholat isya, Nabi SAW kadang-kadang sholat isya di tengah malam. Kadang-kadang Nabi SAW sholat isya di tengah malam. Intinya antara adzan dan iqamah itu ada jaraknya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa bahwasannya antara adzan dan iqamah sekitar 25 menit, kecuali sholat maghrib 10 menit. Jadi kalau kita di Timur Tengah, contohnya saya di Bahrain, semua sholat sekitar 25 menit. Adzan zuhur, antara adzan dan iqamah 25 menit. Jadi ada orang itu sholat jamaah itu datang dengan tenang. Tapi kalau kita di sini kepingin menjumpai takbiratul ihram, harus adzan sudah ada di masjid. Kalau adzan di rumah ya sekali apa sampean. Adzan di rumah ke masjid sudah selesai. Atau sholatnya sudah apa? Dimulai. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian disebutkan hadis an Khabbab radhiyallahu anhu qala Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakawna ilaihi harrar ramda falam yuskina. Qala Zuhair qultu li Abi Ishaq afi dhuhri qala na'am. Qultu afi ta'jiliha qala na'am. Dari Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu, ia berkata, kami para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang panasnya padang pasir. Jadi padang pasir yang panas itu namanya ramda. Padang pasir di saat matahari panas itu namanya ramda. Maka Ramadan dinamakan Ramadan karena itu, saking panasnya. Karena Ramadan membakar dosa orang-orang yang berpuasa. Dan Ramadan, orang-orang yang berpuasa tenggorokannya seakan-akan terbakar karena kehausan. Diambil dari kata ramda. Jadi ramda ini padang pasir di saat matahari yang sangat panas. Para sahabat mengadu. Kemudian para sahabat menginginkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensegerakan sholatnya. Karena kalau dibiarkan tambah semakin panas, tambah semakin panas. Qala afi dhuhr. Zuhair bertanya kepada Abu Ishaq, apakah ketika itu para sahabat mengadu sholat zuhur? Qala na'am. Qultu afi ta'jiliha. Mereka mengadu supaya disegerakan. Qala na'am. Mereka mengadu karena disegerakannya. Qala na'am. Iya, yaitu supaya disegerakannya. Bab ini atau hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan, yaitu dianjurkan atau disyariatkan sholat duhur di awal waktu. Nah, di sini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan, yaitu disyariatkannya sholat duhur di awal waktu, kecuali
apabila kondisinya sangat panas dan itu kita sudah tidak merasakannya, atau bahkan mereka-mereka yang ada di Arab sudah tidak merasakannya. Karena awal mula masjid tidak ada apa? Tidak ada atapnya, sehingga para sahabat kepanasan ketika sujud. Sehingga para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW untuk diakhirkan sholat zuhur yang biasa dikerjakan di awal waktu. Kemudian bab berikutnya, babun al-ibrat bis shalah fi syiddatil har. Bab al-ibrad, menunggu sampai dingin, menunggu sampai cuaca agak dingin untuk mengerjakan sholat zuhur fi syiddatil har, apabila yaitu di hari yang sangat panas. Jadi pada asalnya sholat zuhur lebih utama disegerakan. Tetapi apabila cuaca sangat panas, tidak mengapa mengakhirkan sholat zuhur. Jadi pada asalnya sholat zuhur itu lebih utama di awal waktu. Akan tetapi apabila di cuaca yang sangat panas, tidak mengapa mengakhirkan sholat zuhur, tetapi diakhirkan secara berjamaah. Dan sekarang insya Allah sudah tidak ada, karena mayoritas masjid sudah tidak kepanasan lagi, karena ada atapnya, ada karpetnya dan yang lainnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, adzana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzuhr. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan untuk sholat zuhur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abrid abrid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abrid, dinginkan dinginkan. Artinya akhirkan. Jangan adzan sekarang, nanti kalau sudah agak dingin adzanlah. Au qala intadzir intadzir. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tunggulah tunggulah. Jadi menunda adzan itu tidak mengapa. Jelas ya? Menunda adzan itu tidak mengapa. Jadi sebagian jamaah kalau kita ngaji pada maghrib bunyi tit itu betul ngamuk saja ini. Ustaz kok ngaji terus itu. Antemi bisa nih. Karo waktu sholat. Iya. Menunda adzan itu tidak mengapa. Apalagi ada maslahat kajian. Kecuali kalau di masjid-masjid pondok, mereka paham. Tapi saya kalau ditunda 3 menit, 5 menit itu tidak masalah. Jadi Bilal ini mau mengumandangkan adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abrid, wahai Bilal, tunggu. Jangan sekarang. Tunggu, jangan sekarang." Wa qala, "Inna syiddatal har min fayhi jahannam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syiddatal har, panas yang sangat kuat dari hembusan neraka jahanam. Sesungguhnya panas yang sangat terik dari hembusan neraka jahanam. Nah, kita mengimani jahanam sudah ada. Kita beriman bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza staddal harru," apabila cuaca sangat panas, "fa abridu bis shalah," salatlah di waktu yang dingin. Artinya dinginkan. Tunggulah sampai 1:30 atau sampai jam 1, sampai 1:30. Itu kurang lebih seperti itu. Tidak ada ukurannya ya. Fa abridu, tunggulah, jangan disegerakan salatnya. Qala Abu Dzar, hatta ra'aina fai'at tulul, sampai kita melihat bayangan, yaitu di gundukan tanah. Jadi tanah yang agak tinggi, kemudian mulai ada bayangannya.
Artinya sudah mulai dingin. Otomatis bagian tembok masjid atau bagian dinding masjid sudah ada bayangannya. Sudah mulai tidak terlalu panas. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan mengakhirkan sholat duhur. Dibolehkan mengakhirkan sholat duhur di saat cuaca sangat panas. Dibolehkan atau disyariatkan mengakhirkan sholat duhur di saat cuaca sangat panas. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-imanu biwujudi an-nar. Mengimani adanya neraka sekarang. Mengimani adanya neraka. Jadi kita beriman bahwasanya surga sudah ada dan neraka juga ada. Maka dinginnya cuaca di musim dingin itu juga karena hembusan neraka jahanam. Panasnya cuaca di saat musim kemarau juga termasuk karena hembusan neraka jahanam. Jadi jahanam itu mengadu kepada Allah. Akalat ba'di ba'da, ya Allah, sebagian tubuhku ini memakan sebagian yang lain karena panasnya. Fa'adinallahu binafasain. Maka Allah mengizinkan neraka jahanam memiliki dua nafas. Fatajidunahu syiddatal har. Engkau menjumpai panas yang sangat kuat di musim kemarau, dan engkau menjumpai dingin yang sangat kuat di musim dingin. Itu karena hembusan neraka jahanam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, bab awali waqti salatil asr. Bab awal waktu salat asar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsu murtafi'atun hayyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar sedangkan matahari masih tinggi, masih terang. Fayadhabu dzahib ilal awali fayatil awali wasyamsu murtafi'ah. Ada seorang sahabat pergi ke ujung kota Madinah. Sampai di ujung Madinah dengan perjalanan kaki, matahari masih terang. Ini menunjukkan faedah apa? Disyariatkan sholat asar di awal apa? Di awal waktu. Dan di awal waktu sebagaimana yang dijelaskan tetap ada antara jarak, yaitu tetap ada jarak antara adzan dan iqamah. Dan waktu sholat asar yang disebutkan dalam hadis yang lain adalah apabila bayangan benda sama dengan apa? Dengan bendanya. Ini waktu dimulainya sholat asar. Sampai apabila bayangan benda dua kali bendanya, ini masuk waktu makruh. Waktu yang makruh tetap dibolehkan sholat asar, tapi dibenci bagi siapa yang meninggalkan dengan sengaja, siapa yang mengakhirkan sholat asar dengan sengaja sampai waktu yang makruh. Sholatnya sah, namun dia menyerupai orang-orang munafik, tetapi sholatnya masih sah. Dan
yaitu di waktu yang sudah makruh ini sudah tidak boleh sholat ba'diyah asar apabila sudah memasuki waktu makruh. Tapi sholat asar tetap boleh, tapi dibenci, tetapi masih sah sampai apabila matahari tenggelam memasuki waktu apa? Haram. Maka sholat asar di saat matahari tenggelam sholatnya tidak sah. Sholat asar di saat matahari tenggelam sholatnya tidak sah. Dan tenggelamnya itu sangat cepat. Itu sangat cepat. Maka siapa yang sholat asar sebelum menjumpai 1 rakaat matahari sudah tenggelam, maka sholatnya apa? Tidak sah. Jadi hadis ini dibawakan untuk menjelaskan yaitu disyariatkannya sholat asar di awal waktu, yaitu bersama jamaah, bukan sendiri-sendiri. Hadis berikutnya, Anil Ala ibni Abdurrahman annahu dakhala ala Anas ibni Malik radhiyallahu anhu fi darihi bil Basrah hina insarafa min adh-dhuhr wa daruhu bi janbil masjid. Dari Anas, dari Ala ibnu Abdurrahman, bahwasannya dia memasuki rumahnya Anas ibnu Malik di Basrah ketika selesai sholat zuhur, dan rumahnya Anas di samping masjid. Falamma dakhalna alaihi, ketika kami masuk rumahnya Anas, qala asallaitum al-asra. Anas berkata, apakah kalian sholat asar? Faqulna lahu innama insarafna sa'a min adh-dhuhr. Kami ini baru selesai bubar sholat zuhur. Qala fasallawul asra faqumna fasallaina. Mereka pun sholat asar, kami berdiri dan kami sholat. Falamma insarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiq yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Jadi dahulu para sahabat salat asar, yakni di waktu yang menjelang matahari terbenam. Ketika kami selesai sholat, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik. Ia jelisu yarqubu syams, duduk menunggu matahari. Oh, matahari saya kelihatan. Oh, matahari saya kelihatan. Kalau matahari sudah berubah warnanya baru sholat. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, apabila matahari sudah berada di tanduknya syaitan, mau terbenam. Qama fanaqaraha arba'an. Lalu orang munafik salat 4 rakaat dengan cepat, naqaraha. Artinya salat dengan cepat, la yadhkurullaha fiha illa qalilah. Ia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit. Anas ibnu Malik membawakan hadis ini karena di zaman Bani Umayyah khalifahnya mengakhirkan sholat. Jadi sholat zuhur yaitu menjelang waktu asar atau sudah masuk waktu asar. Sholat asar yaitu di waktu matahari hampir mau terbenam. Jadi sampai yaitu Anas bin Malik sholat di rumahnya. Bahkan ada seorang yaitu tabi'in yaitu ketika mendengarkan khutbah dia sholat asar. Padahal khatib sedang khutbah Jumat, dia sholat asar. Khawatir nanti kalau mengikuti imam dia sholat asarnya sudah memasuki waktu makruh. Ini salah satu fitnah Bani Umayyah. Kemudian ketika itu ada seorang ulama, Urwah ibnu Zubair, menegur yaitu Umar ibnu Abdul Aziz.
Dan Umar ibn Abdul Aziz adalah seorang pemimpin atau seorang gubernur ketika itu yang cinta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ini belajar waktu-waktu salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga waktu salat kembali kepada asalnya. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disyariatkan sholat asar di awal waktu. Disyariatkan sholat asar di awal waktu. Kemudian pelajaran berikutnya, sholat asar di waktu yang makruh adalah sholatnya orang munafik. Sholat asar di waktu yang makruh dengan sengaja ya adalah sholatnya orang munafik. Jadi waktu makruh apabila matahari sudah mulai memerah, sudah mau condong. Ya kalau sekarang sekitar jam 5 lebih. Jam 5 lebih itu waktu yang sudah masuk waktu yang makruh. Siapa yang menunda-nunda sholat asar sampai waktu yang makruh, maka dia menyerupai sholatnya orang apa? Munafik. Tetapi sholatnya masih sah. Jadi siapa yang mengakhirkan sholat asar sampai waktu yang makruh, maka sholat yang dikerjakannya menyerupai sholatnya orang-orang munafik. Namun sholatnya masih sah dan menggugurkan apa? Kewajibannya. Tetapi kalau dia sholat di waktu yang haram, ketika matahari sudah terbenam baru sholat, maka sholatnya tidak sah dan tidak ada qadha baginya jika dia meninggalkannya dengan sengaja. Naudzubillah. Kemudian bab berikutnya, babun al-muhafadhah alal asri wan nahi anis salati ba'daha. Bab perintah menjaga salat asar dan larangan salat ba'da asar. Jadi larangan salat ba'da asar yang dimaksud adalah larangan apabila matahari sudah mau terbenam. Artinya sudah memasuki waktu yang makruh. Sebagaimana disebutkan pada hadis nomor 220. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar awalnya karena salat yaitu qadha ba'diyah zuhur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu salat terus menerus dan mengerjakannya, yaitu salat ba'da asar. Adapun para sahabat antara satu dan yang lain meriwayatkan hadis. Ada yang meriwayatkan hadis tapi tidak mengetahui hadisnya Aisyah, tidak mengetahui hadisnya Tamim Ad-Dari, tidak mengetahui hadisnya Ali bin Abi Thalib. Maka hadis-hadis semacam ini difahami larangan salat ba'da asar, artinya larangan salat ba'da asar di waktu yang makruh. Adapun di waktu yang mubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakannya. Kita baca hadisnya. An Abi Basra Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra bil Mukhammas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar mengimami para sahabat di tempat yang namanya Mukhammas. Faqala, inna hadhihi salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Salat ini diperintahkan kepada umat-umat sebelum kalian, tapi mereka menyia-nyiakannya.
Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Siapa yang menjaga salat asar, maka dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah. Hadis ini menjelaskan keutamaan salat asar. Karena umat-umat yang terdahulu menyia-nyiakan salat asar. Maka siapa yang menjaganya, dia mendapatkan pahala 2 kali. Wala salata ba'daha hatta yatlu asyahid. Tidak ada salat setelah asar sampai terbitnya bintang. Artinya tidak ada salat asar. Jadi hadis ini secara mutlak menjelaskan tidak ada salat ba'da apa? Ba'da asar. Tapi hadis yang sebelumnya yang kita bacakan tadi, hadis Aisyah, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar. Maka hadis ini dipahami bahwasanya larangan salat ba'da asar apabila memasuki waktu yang makruh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mencontohkan, yaitu salat ba'diyah asar. Bahkan beliau di akhir-akhirnya, di akhir-akhir hayatnya, beliau yang selalu menjaga salat ba'diyah asar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun at-tashdidu fil ladzi tafutuhu salatul asr. Bab ancaman bagi siapa yang ketinggalan salat asar, yaitu dengan sengaja. Bab ancaman bagi siapa yang ketinggalan salat asar sampai keluar waktunya dengan sengaja. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asr faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ketinggalan salat asar seperti dibunuh semua keluarganya dan dirampas semua hartanya. Jadi orang yang ketinggalan salat asar ibaratnya semua keluarganya meninggal dunia, terbunuh. Dan semua hartanya dirampas. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang ketinggalan alladzi wutira ahlahu wa malahu khairun min fawati salatil asr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dibunuh semua keluarganya dan dirampas semua hartanya masih lebih baik daripada orang-orang yang ketinggalan sholat asar. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan menjaga sholat asar secara khusus? Karena ini sholat yang sangat agung, sholat yang disia-siakan umat-umat yang terdahulu. Maka siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan dia terbunuh semua anaknya dan dirampok semua hartanya. Anaknya, istrinya, keluarganya dibunuh semuanya dan hartanya dirampok. Bahkan di dalam hadis disebutkan, sekiranya dia itu dirampok semua hartanya dan dibunuh semua keluarganya, lebih baik daripada dia ketinggalan sholat asar. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu sholatil asar, keutamaan sholat asar. Kemudian pelajaran berikutnya,
Man tarakal asra amdan hatta kharaja min waqtihi fala qada'a alaihi. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja tanpa udzur sampai keluar waktunya, tidak ada qada baginya. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja sampai keluar waktunya, tidak ada qada baginya. Jadi siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat asar, tidak ada udzur syar'i, dengan sengaja, maka tidak ada qada baginya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-masaib ad-din asyaddu min masaibid dunya. Musibah yang menimpa agama lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dunia. Musibah yang menimpa agama itu lebih dahsyat daripada musibah yang menimpa dunia. Jadi banyak orang-orang yang meremehkan sholat asar, karena sholat asar di saat mereka pulang kerja, di saat mereka katanya badannya masih kotor, belum sempat mandi dan seterusnya, mereka menyia-nyiakan sholat asar karena lemahnya iman mereka dan karena minimnya pemahaman mereka. Mereka tidak faham hadis-hadis semacam ini. Padahal hadis ini adalah ancaman, terdapat ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, tidak ada qada baginya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man tarakal asra faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya dihapus oleh Allah. Jadi berapa hari amal yang dihapus, wallahu alam. Tapi yang jelas tidak dihapus semua amalnya, tetapi meninggalkan sholat itu menghapus amal kebaikan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, man tarakal asra faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak Budi. Iya, pertanyaan bagus. Nanti ada di sini. Tapi tidak mengapa. Siapa yang ada udzur syar'i, tiduran contohnya, bangun pas matahari terbenam atau pas matahari terbit, apa yang dilakukan? Maka lebih utama dia menunggu sampai terbenam baru dia sholat asar. Tidak mengapa. Jadi Umar ini marah-marah. Hadis Bukhari Muslim, Umar marah-marah, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy itu jahat. Ya Rasulullah, saya baru saja sholat asar di waktu yang seperti ini. Matahari mau terbenam, sudah terbenam, proses terbenam. Nabi SAW bersabda, aku belum sholat wahai Umar. Adapun aku belum sholat wahai Umar. Artinya apa? Kita apabila bangun jam 5:30, pas 5 menit lagi adzan, jelas ya, habis waktu entek iki bisa. Kita ambil wudu dan seterusnya. Tapi kita ini udzur syar'i, benar-benar udzur syar'i, benar-benar tidak ada membangunkan.
Kalau bangun nyalain matikan alarm, kemudian tidur lagi, ini tidak syar'i ini. Jelas ya? Ada orang bangun, ngantuk aku, matikan lagi. Bangun lagi, matikan alarm lagi. Kemudian bangun-bangun jam 6, salatnya tidak sah. Karena dia ingat mematikan alarm. Jadi ini diancam orang yang seperti itu, salatnya tidak sah. Tapi kalau dia pasang alarm, tidak dengar sama sekali, dan dia tahu, dia itu tahu kalau dia itu benar-benar ketiduran, maka apabila pas bangun matahari terbit, ya tunggu sebentar. Bangun kelihatan matahari terbit, ya tunggu sampai terbit, dan dia ambil air wudhu, lalu sholat subuh. Walaupun matahari sudah terbit, mulai meninggi, tidak masalah. Jelas ya? Jadi demikian. Karena waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, ini waktu haram, bukan waktu makruh. Waktu matahari terbit ini matahari muncul sedikit ya. Nah, ini waktu terbit. Kemudian sampai kelihatan semuanya baru sholat. Kemudian matahari terbenam sedikit. Nah, tinggalkan sholat sampai matahari benar-benar terbenam, benar-benar tenggelam. Jadi nanti Imam Muslim membawakan hadis bahwasannya yaitu Umar ibn Khattab marah. Karena yaitu orang-orang Quraisy tidak membiarkannya sholat karena terjadi perang Ahzab. Umar ini marah, ya Rasulullah, wallahi makitu usallil asra hatta kadat an taghruba syams. Ya Rasulullah, hampir saya tidak sholat kecuali matahari terbenam. Mau terbenam baru saya sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi in shallaituha, demi Allah aku belum sholat. Nabi SAW belum sholat asar karena sudah mepet waktunya. Jelas ya? Hadisnya nanti insya Allah kita baca. Jadi kalau kita bangun jam 5:15, segerakan, masih ada waktu. Jelas ya? Segerakan karena ada waktu. Kita bangun jam 5 pagi, segerakan karena matahari belum terbit. Tapi kalau kita bangun pas matahari terbit, ya sudah, tunggu sampai matahari muncul, baru sholatlah subuh. Kita kalau ketiduran, benar-benar ketiduran, tidak berdosa. Kita boleh mengkodoknya. Nabi SAW bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang yaitu tidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah dia sholat di saat dia mengingatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Ada yang lain? Monggo, ada pertanyaan yang lain? Jadi sholat sunnah ba'da asar adalah sunnah yang mahjurah. Iya, kita harus meyakini itu. Itu adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sekarang pertanyaan, lebih utama mana kita sholat di rumah atau di masjid? Maka jawabannya lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Tapi masalah kalau di rumah tidak sholat, ya apa? Iya. Jadi kalau kita sholat di masjid harus kuatkan mental. Ya, terkadang ada teman yang sholat sunnah ba'da asar, ditegur sama yang lain, oh ini gini-gini. Makanya ilmunya dikuatkan. Ilmunya dikuatkan, pendiriannya dikuatkan, dan hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita ingin menghidupkan sunnah, maka kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah.
Mungkin bisa jadi ada yang mengingkari dari para asatidzah. Dan pengingkaran mereka tidak keluar dari dua. Yang pertama, hadis larangan sholat ba'da asar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sholat ba'da asar karena mengkodok ba'di apa? Zuhur. Tidak keluar dari ini. Maka kita menjawab dengan ringan. Nabi SAW melarang sholat ba'da asar, artinya apabila waktu sudah memasuki waktu yang makruh. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi SAW sendiri sholat ba'da asar. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengqadha ba'da zuhur. Maka kita mengatakan itu awalnya. Tetapi setelah itu Nabi SAW selalu menjaganya. Ini supaya tidak terjadi keributan, lebih utama sholat apa? Di rumah. Tapi kalau kita habis sholat asar kerja, ya lebih utama sholat apa? Di masjid, ya kuat-kuatan mental. Di maka kita saya sholat di masjid Dahlan, ngaji pada asar kita sholat. Jamaahnya bingung. Ustaz Jamin sholat tobo ini. Ini sholat ba'da asar sunnah. Itu pun mereka nggak mengamalkan. Kita kan nggak memaksa. Ada beberapa satu saja yang sholat, alhamdulillah. Tapi yang jelas sholat ba'da asar kita meyakini itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat tidak pernah meninggalkan itu bukan sekali dua kali. Kalau hadisnya Ummu Salamah iya karena jelas, tapi awal mulanya. Maka coba baca hadis nomor 220. An Abi Salamah. Jadi kita kompas ini ya. Tidak apa-apa. Dari Abu Salamah, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang 2 rakaat yang dikerjakan Rasulullah SAW setelah salat asar. Aisyah menjawab, Rasulullah SAW salat 2 rakaat tersebut qoblal asar. Itu salat ba'da zuhur sebelum asar. Summa innahu sughila anhuma aw nasiyaha. Kemudian Nabi SAW sibuk dari mengerjakan ba'da zuhur atau beliau lupa. Karena Nabi SAW ketika itu sibuk mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam, mengajari Islam. Fasallahuma ba'dal asr. Lalu Nabi SAW sholat ba'da asar. Summa asbatahuma. Kemudian Nabi SAW menetapkan keduanya, menjaga keduanya. Wa kana idza shalla salatan asbataha. Nabi SAW apabila sholat maka beliau terus menjaganya. Takni dawama alaiha, yaitu Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Ya hadisnya jelas sekali, terang benderang. Jadi kalau ada mengatakan bagaimana dengan hadis larangan sholat setelah asar, maka kita mengatakan apakah Nabi SAW tidak pernah sholat ba'da asar sama sekali? Pernah, ya sudah. Pernah. Berarti larangan sholat ba'da asar artinya apabila memasuki waktu yang makruh. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan hadis Ummu Salamah itu awalnya mengqadha, kemudian dikuatkan hadisnya Aisyah. Setelah itu Nabi SAW selalu menjaganya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ya, Mas Eko silahkan. Muakkadah. Yang muakkadah. Apakah sholat ba'da asar termasuk rawatib yang muakkadah? Jawabannya enggak. Rawatib yang muakkadah itu ada 12. 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat qabla sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur. Berarti berapa sudah? 8 ya? Ya 8. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da apa? Isya. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah membangunkan rumah di surga. Kemudian di dalam hadis disebutkan perinciannya.
yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah apa? Isya. Ini namanya rawatib muakkadah. Tapi kalau rawatib yang dijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Jadi terkadang amalan kecil yang dianggap remeh ya, tetapi karena tidak ada yang mengamalkan sama sekali, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Jadi amalan yang ringan tetapi tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, tetapi itu sunnah, jelas-jelas sunnah, kemudian kita menghidupkannya, kita akan mendapatkan fadilah yang sangat besar di sisi Allah, karena kita menjaga syariat supaya tidak hilang tadi. Dan menjaga syariat itu adalah kemuliaan. Karena hilang, kalau syariat ini hilang, ini bencana. Bencana bagi kaum muslimin. Jadi syariat hilang, tidak ada. Kalau khilaf, tidak masalah khilaf. Tetapi minimal ada yang menjaganya. Ada yang menjaganya setelah terang bahwasannya, contohnya sholat ba'da asar itu sunnah, terang, jelas. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW apabila kita sudah yakin kerjakannya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ya belajar lagi. Jelas, apalagi di debat orang, cari Ustadz Jamil ngono. Dalilnya nanti Ustadz Jamil gitu loh. Waduh, domba itu. Kita sampai menyampaikan dalil-dalilnya sahabat-sahabat yang mengerjakannya. Kemudian nanti kalau di debat katanya Ustadz Jamil, ya repot gitu. Kalau kita mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Ini apa takwilnya? Ya Ustadz, nah, seperti itu. Ini takwilnya bagaimana? Apalagi dicontoh dikerjakan Aisyah, dikerjakan Bilal, dikerjakan Zaid ibnu Khalid al-Juhani, Tamim ad-Dari, Ali bin Abi Thalib, bahkan Umar yang melarangnya pun mengerjakannya. Yang dikhawatirkan Umar adalah mereka, yaitu mereka orang-orang dahulu. Jadi para sahabat kalau sholat ba'da duhur, sholat terus sampai asar, baru pulang mereka. Kalau sholat ba'da asar, sholat terus sampai maghrib, baru pulang. Kalau mereka sholat ba'da maghrib, sholat terus sampai isya, 2 rakaat. Sampai Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Artinya para sahabat apabila sholat maghrib, sholat terus 2 rakaat. Kalau nggak ada pengajian. Kalau Nabi SAW tidak menyampaikan hadis, maka para sahabat sholat terus yang ada di masjid. Ini yang dikhawatirkan Umar. Mereka sholat terus 2 rakaat ba'da asar, 2 rakaat, sampai melewati waktu yang makruh, sampai melewati waktu yang apa? Yang haram. Ini yang dikhawatirkan Umar. Tetapi kalau sekiranya mereka faham, yaitu sholat pada asar ini dilarang ketika memasuki waktu makruh, maka ini tidak dilarang oleh Umar ibnul Khattab. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada yang lain? Baik ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ini diumumkan hari Ahad besok, tanggal 4 Desember. Tanggal berapa? Hijriahnya berapa? 10 ya. Tanggal 10 Hijriah, 10 Jumada al-Ula, 4 Desember 2022, jam 8 pagi seperti jam kita ini, kajian tema Asmaul Husna dengan Ustadz Budi Santoso LC Hafidahullah, tempat Masjid Al-Hidayah Wiyung. Jazakumullahu khairan. Jadi di masjid ini ada pengajian Ustadz Budi. Ustadz Budi, Masya Allah Ustadz yang semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memberkahi ilmu beliau. Barakallahu fi. Cukup ya, insyaallah akan kita lanjutkan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.